Kita akan mulai perkuliahan kita hari ini, ya. Jadi topik kita kali ini sesuatu yang baru lagi, ya, terkait JavaScript library yang akan nanti kalian gunakan, ya, dan pasti sangat bermanfaat untuk kalian, ya. Sebelumnya sebelum masuk kita ke topik yang baru, dari topik yang minggu lalu ada yang mau ditanyakan kira-kira mengenai Flexbox? Ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang bertanya nih? Tidak ada yang bertanya? Ini antara paham semua atau tidak mengerti semua ya? Yang mana yang benar ini? Paham semuanya kalian? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, Mengenai yang properti display itu kan, Pak. Itu kan ada flex dengan inline flex. Atau juga sebenarnya saya bukan bahas spesifik ke flexbox-nya sih, Pak. Cuma Hmm. mau nanya tentang kan di flex ada inline flex. Di block juga begitu ada inline block. Nah, inline ini maksudnya untuk apa gitu, Pak? Makasih, Pak. Oke. Yang sudah menggunakan inline siapa aja ya? Ada yang bisa apa namanya menyampaikan kira-kira pendapatnya mengenai inline apa ya? Tadi yang nanya Matthew ya? Iya, Pak. Ya, teman-teman yang lain kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Maaf jika salah, Pak, tapi setahu saya jika inline itu gunanya untuk memposisikan uh, uh, objeknya itu di dalam garis itu dia, Pak. Gitu. Di dalam kotak Bedanya gitu, Pak. yang satu lagi gimana? Kan tadi pertanyaannya adalah apa bedanya yang box sama yang satu lagi gitu? Kalau dia yang flexbox ya, Pak. Iya. Ya, kalau yang flexbox itu dia jika posisinya flexbox itu artinya dia secara otomatis dia membungkus objek itu ke dalam suatu seperti dibungkus deh gitu, Pak. Seperti sebenarnya mirip seperti inline juga, tapi dia perintahnya saja yang berbeda, Pak. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Apanya yang berbeda tadi? Kalau Sintaksnya. ya sintaksnya, Pak. Kalau kegunaannya sepertinya sama-sama memasukkan objeknya itu ke dalam pembungkusnya gitu, Pak. Kalau flexbox kan juga misalkan objeknya ada sebuah kotak kan, misalkan ada sebuah kotak, terus jika kita buat dua buah kotak, lalu kita buat perintahnya sintaksnya masukkan ke dalam flexbox gitu. Jadi dua kotaknya itu masuk ke dalam sebuah pembungkus flexbox itu, Pak. Di wrap gitu ya? Ayo. Oke, ada lagi yang mau nambahkan kira-kira terkait inline ataupun block ya terhadap flexbox tadi? Ya, kalau nggak ada mungkin saya mau nambahin aja ya. Jadi terkait inline ataupun block tadi sebenarnya tergantung terhadap value yang diberikan ya. Jadi sebenarnya penjelasan teman kalian tadi sudah lumayan benar ya, tapi perbedaan antara inline dengan block tadi ya itu tergantung pembedanya adalah value-nya. Karena nanti ketika kita gunakan inline dan block itu value yang
terima itu berbeda-beda. Ya, tapi kegunaannya sebenarnya hampir-hampir sama, hampir mirip. Ya, jadi Flexbox ini sebenarnya mendukung kalian untuk mengimplementasikan responsive web design ya. Jadi ketika kalian mengembangkan sebuah aplikasi di andai kata di desktop ya, kemudian supaya dia fleksibel terhadap device ya. Kemudian misalnya kalian buka di handphone yang ukuran layarnya sudah pasti berbeda dengan ukuran desktop ya. Itu sudah common knowledge bahwa ya perbedaan dari layar yang ada di desktop dengan yang di handphone kalian itu sudah pasti berbeda ya. Yang di layar kalian, contoh di laptop itu wide ya, sedangkan di HP kalian biasanya agak memanjang ya. Maka Flexbox itu sangat bermanfaat ketika kita mau mengimplementasikan sebuah web design yang bisa menyesuaikan dengan device yang ada. Ya, jadi fitur-fitur yang ada di situ sebenarnya untuk merep ya semua elemen-elemen UI yang ada di dalam web kalian nantinya gitu. Jadi ketika kalian nanti disebutkan kebutuhan dari sistemnya adalah dapat diimplementasikan di web dan di mobile, ya kalian harus benar-benar memikirkan mengenai teknik dari implementasi responsive web design. Ya, gitu ya. Kita masuk ke topik berikutnya mengenai jQuery. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, jQuery ini adalah sebuah JavaScript library, ya, yang sangat bermanfaat nanti untuk ya bisa sebenarnya sebuah interaksi ya. Kemudian kita juga bisa dibilang memperindah sebuah UI ya. Jadi ada dua kegunaan dari jQuery. Nanti kita lihat satu persatu ya. Ya, outline-nya adalah yang pertama kita paham dulu ya apa itu jQuery nanti, kemudian kenapa kita harus gunakan jQuery ya. Kemudian akan ada nanti mengenai ya jQuery selector ya. Kemudian penggunaan event-nya seperti apa? Ya, apa yang men-trigger jQuery tersebut berjalan? Kemudian yang terakhir adalah mengenai jQuery UI ya. Slide-nya udah berubah ya? Sudah ya? Ya. Seperti yang ada di slide ya, kalian bisa lihat bahwa ini adalah latar belakang atau bisa disebutkan pengenalan terhadap jQuery ya. jQuery itu diciptakan tahun 2006 ya dengan moto sebenarnya write less do more ya. Jadi dia mensimplify bisa dibilang HTML dan CSS ya sehingga kita hanya menuliskan lebih singkat ya terhadap beberapa fungsional tertentu ya. Nah, disebutkan di sini perhatikan jQuery simplified seperti yang disebutkan tadi ya, HTML document transversing ya. Ini terhadap DOM-nya ya, DOM HTML yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian event handling ya, ketika kalian mengembangkan sebuah web yang interaktif ya, kalian pasti akan butuh event handling ya. Kemudian jQuery juga dapat bermanfaat untuk animasi. Ketika kalian membuat animasi atau sebuah elemen dalam web itu bergerak, ya, kalian bisa memanfaatkan jQuery. Ya. Kemudian Ajax interaction, ya ini nanti kita akan pelajari di semester 2, tapi ini hanya pengenalan aja, ya Ajax untuk pengembangan aplikasi yang bisa dibilang cepat, ya. Karena ini sebuah library, kalian tinggal panggil fungsinya, ya, dia akan menciptakan apa sesuai yang kalian inginkan. Ya. Nah, disebutkan di sini jQuery takes a lot of common tasks, ya, that require many lines of JavaScript code. Ya, dalam artian di sini dia mensimplify JavaScript juga. Ya. Kemudian membungkus JavaScript tadi, fungsi-fungsinya, ya, sehingga kalian hanya memanggil sebuah single line, ya, sebuah fungsi tertentu seperti yang disebutkan tadi. Nah, ketika misalnya kalian perhatikan zaman sekarang ini ya, website itu banyak menggunakan JavaScript. Ya, makanya saya himbau kepada kalian ya, melihat nilai-nilai UTS kalian yang begitu mengerikan ya,
Apalagi JavaScript itu nggak ada, hampir banyak, bisa dibilang 80% tidak menyentuh JavaScript-nya. Ya, nanti kemungkinan saya akan beri tugas ya terhadap JavaScript. Karena JavaScript ini menjadi foundation ya atau modal kalian untuk ke jenjang berikutnya, dalam artian ketika kalian mau belajar advance JavaScript ya, JavaScript ini sangat bermanfaat untuk interaksi terhadap website ya, bukan hanya interaksi tapi untuk meng-create sebuah UI juga bisa. Ya, jadi banyak library nanti yang dasarnya adalah JavaScript. Gitu ya. Nah, perhatikan bahwa JavaScript itu digunakan 76,8% ya dari setiap website, sedangkan JavaScript yang menggunakan ya itu 96,7%. Jadi dibanding dari 96,7% itu ya, yang menggunakan jQuery itu sekitar 76,8%. Jadi bayangkan bahwa hampir seluruh website itu menggunakan jQuery. Ya. Nah, kebanyakan jQuery yang digunakan itu versinya masih menggunakan versi yang pertama, ya 78%. Padahal jQuery itu ya versinya sudah sampai 3. Ya. Jadi peringkat yang pertama masih banyak digunakan itu masih versi yang 1, karena kenapa? Di versi yang kedua dan versi yang ketiga ya perbedaannya hanya terlalu, bisa dibilang nggak terlalu signifikan ya. Versi ketiga itu bisa dibilang tujuannya ya tidak mencapai UI, jadi dia lebih ke arah misalnya memperbaiki fixing dari serangan XSS misalnya seperti itu ya, ataupun yang lainnya ya. Nah, perhatikan di sini penggunaan dari JavaScript library ya, dari ini saya ambil dari website W3Tech ya, bisa kalian lihat nanti bahwa penggunaan dari jQuery itu setiap tahun itu meningkat ya. Ini dari bayangkan 2011 sampai 8 November ya 2020 ya, itu sangat meningkat tajam ya dibanding library yang lainnya ya. Nah, kalau kita lihat persentasenya tadi ya, jQuery itu yang paling atas. Kemudian ada Bootstrap yang kedua. Ya, nanti minggu depan kita akan pelajari mengenai Bootstrap. Dan beginilah kira-kira persentase penggunaan dari library JavaScript yang terkenal. Mungkin yang paling pernah kalian dengar juga ya. Ada Vue.js, ada Angular, ya, ada React.js. Ya, itu yang paling terkenal di antara beberapa library yang ada di sini. Nah, kenapa harus menggunakan jQuery? Ya, karena bisa dibilang ini tadinya populer, sangat banyak digunakan, kemudian mudah untuk di-extend. Ya, kalian hanya perlu download JS-nya, ya, sekitar 20 KB. Kemudian kalian buat di lokal kalian, ya, misalnya kalian buat di directory JavaScript atau .js gitu ya. Kemudian kalian simpan di situ. Ya, pemanggilan fungsinya atau pemanggilan filenya hampir sama dengan JavaScript yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan juga yang besar itu banyak menggunakan jQuery. Ya. Contoh Google, aplikasi Google itu banyak menggunakan jQuery, Microsoft, IBM, Netflix, dan lain-lain. Ya. Nah, tujuannya, ya ini tadi ya, seperti slogan dari jQuery tadi, write less, do more. Ya. Jadi dalam artian di sini dia berfungsi atau bertujuan untuk membuat lebih mudah ya penggunaan dari JavaScript di dalam pengembangan website ya. Nah, untuk fitur-fiturnya ya sangat banyak sebenarnya. Ini hanya beberapa yang saya tampilkan ya. Pertama, dia mempermudah kita untuk melakukan DOM manipulation, ya, manipulasi DOM. Ya, dia menggunakan selector engine yang namanya adalah Sizzle. Ya, itu yang ada di versi 1.3 ya. Sizzle itu digunakan untuk sebagai selector engine-nya ya, yang bersifat open source dan dapat digunakan free ya. Nah, berikutnya adalah cross browser support ya. Jadi browser-browser yang ada itu sudah support jQuery ya. Kan isu terbesar sebenarnya JavaScript adalah banyak browser-browser tidak mendukung gitu ya. Tapi untuk jQuery sendiri ya
browser itu sangat mendukung penggunaan dari jQuery, ya, sehingga dia memang banyak digunakan atau populer tadi. Kemudian event handling, ya, animation, terutama yang ini ya, lightweight. Ini yang saya sebutkan tadi, lightweight itu karena memang dia hanya terdiri dari, ya, bisa dibilang kira-kira 19 sampai 20 ya kilobyte size dari filenya itu. Ya, sehingga kita mudah menggunakan, kita extend aja misalnya ke file kita, ya, kita dapat mengaksesnya. Kemudian, ya, dia menggunakan teknologi yang terakhir, ya, sudah support CS3 selector, kemudian menggunakan basic path dari XPath, ya, dari penggunaan DOM. Dan yang terakhir adalah dia support juga Ajax, ya. Nanti ini sebenarnya detailnya kita pelajari di semester 2 seperti yang saya bilang tadi. Nah, bagaimana menggunakan jQuery? Ya, jadi hampir sama seperti yang kita pelajari di JavaScript. Yang pertama, ya, kita bisa download filenya dari website jQuery. Ya, kemudian kita include di dalam file HTML kita. Ya, contoh seperti ini. Ya, kita panggil script type, ya, JavaScript. Kemudian src, ya, dia di dalam folder apa? Ya, kemudian nama filenya apa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita gunakan langsung dari CDN-nya atau Content Delivery Network-nya, ya, dengan menggunakan sebuah link. Nah, perhatikan di sini, kalau kita menggunakan CDN ini, ya, kalian harus connect memang ke internet, ya. Jadi ketika kalian load sebuah file HTML itu, ya, kalau kalian menggunakan http://ajax bla bla bla, maka pastikan bahwa kalian, ya, koneksi internet ada, ya. Kalau ini kalian hanya perlu mendownload saja dulu, ya. Kemudian ketika kalian load di dalam lokal kalian, di dalam desktop kalian atau di dalam laptop kalian masing-masing, ya, ini tidak perlu connect internet juga nggak masalah, ya. Jangan nanti kalian memaksakan atau karena memang JavaScript-nya nggak jalan atau jQuery-nya nggak jalan, ya, kalian tidak tahu perbedaan antara kedua ini, ya. Tolong diperhatikan nantinya. Nah, untuk sintaks dari jQuery sebenarnya hampir mirip-mirip dengan penggunaan CSS, ya. Makanya tadi dia menggunakan selector, ya, masih ingat ya, selector di dalam CSS ada class, ada ID, ada tag, ya. Nah, untuk jQuery sintaks, ya, dia sebenarnya dimodifikasi dari penggunaan, ya, ketika kita mau select elemen-elemen HTML atau tag-tag HTML, kemudian kita mau membuat aksi terhadap elemen tersebut, ya. Contoh sederhana misalnya dia menggunakan tanda $, ya, kemudian selektornya apa, kemudian aksinya apa, ya. Dolar itu di define, ya, di sini disebutkan to define atau mengakses jQuery, ya. Selektor itu adalah, ya, untuk memanggil atau mencari HTML elemennya, ya. Kemudian aksi itu adalah aksi apa yang mau kita berikan terhadap elemennya. Ya, ini sudah ada penjelasannya. Contoh sederhana, ya. Kita bisa menggunakan this, ya. This ini apa gitu ya? Tadi kan disebutkan selektor itu adalah untuk mencari HTML elemennya. Padahal kalau kita tahu bahwa this ini bukan tag HTML, ya. Tapi dia, perhatikan ya, ini terhadap current elemennya, ya. Jadi elemen apa? Kalau misalnya di situ hanya satu elemen, kita bisa menggunakan this. Ya, contoh sederhana, kalau misalnya di dalam satu div, ya, hanya ada misalnya satu paragraf, ya, kita bisa menggunakan langsung this, ya. Tapi kalau ada beberapa, ya, jangan menggunakan this, ya. Gunakan tag-nya langsung seperti ini, ya. Ini berarti ada tag P atau elemen P, paragraf, ya. Paragraf ini yang mau kita sembunyikan atau hide, ya. Kemudian berikutnya adalah penggunaan dot dan tanda pagar, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, hampir sama dengan CSS selector, ya. Kalau dia menggunakan kelas pasti menggunakan dot, ya. Jangan lupa, ya. Kalau dia menggunakan ID, dia menggunakan tanda pagar, ya, hampir sama. Jadi kita misalnya mau menghilangkan sebuah nama dari misalnya ID kelasnya adalah test, ya.
Maka kita mau menghilangkan yang nama kelasnya adalah tes. Sedangkan ini dia kalau misalnya kita menggunakan ID. Ya. Nah, untuk event atau bagaimana kita mempersingkat kodenya, ya, jQuery itu bisa dikenal dengan sintaks seperti ini atau code seperti ini, ya, $, kemudian document.ready, kemudian function, ya, kemudian di sini jQuery-nya apa mau kita sampaikan, ya, apa mau kita buat interaksinya terhadap website kita, ya. Nah, kalau ini kan agak panjang ya, agak malas kita menuliskannya. Nah, bisa kita persingkat dengan menggunakan seperti ini. Ya, jadi ini sebenarnya hampir sama kegunaannya, tidak ada bedanya antara yang pertama ini dan yang kedua ini. Ini sebenarnya lebih singkat. Kita hanya buat $, buka kurung, function, tutup kurung, ya. Kemudian perhatikan buka kurung, tutup kurung, kemudian tanda penutup kurung lagi. Ya. Jadi lebih singkat penggunaannya. Nah, berikutnya di selektor, ya. Jadi ini sebenarnya mengulang seperti yang di CSS ya. Jadi hampir sama dengan penggunaan CSS. Tujuan selektor ini adalah untuk mencari ya atau untuk memilih HTML elemen yang ada. Ya, untuk memanipulasi HTML. Ya. Jadi dia bisa berdasarkan nama, ID, classes atau tipe dari HTML-nya, atribut dan lain-lain. Ya. Nah, untuk di jQuery, semua selektor itu dimulai dengan tanda $, dan buka kurung, tutup kurung. Ya. Nah, untuk elemen dari, ini sebenarnya contohnya ya, jadi tadi saya tunjukkan sudah ada, tapi ini full dari sebuah source code yang ada di dalam sebuah HTML. Ya. Nah, pertama sekali, ya perhatikan di sini, jQuery elemen selektor itu memilih elemen berdasarkan nama elemennya, atau nama tag-nya. Tag HTML-nya, ya. Nah ini jQuery apanya, source code-nya, ya. Perhatikan di dalam script ini, ya ada $, kemudian document.ready function, ya. Ini bisa disingkat dengan cara misalnya tadi ya, $ function. Kemudian kita mau ya, ketika sebuah button diklik, maka paragrafnya hilang, ya. Dengan cara seperti ini ya, $button.click, ya. Kemudian function, ya, ini bersarang ya. Function, kemudian paragraph.hide. Ya. Nah, kita perhatikan di sini, ya ini tag HTML-nya ada H2, kemudian ada 2 paragraf, kemudian ada button ya. Button click me to hide paragraph. Nah, ketika button ini diklik, ya, aksinya adalah dia akan ya menyembunyikan paragraf elemen yang ada di sini, ya. Ada 2 paragraf di situ. This is a paragraph, and then this is another paragraph. Ya, dia menyembunyikan langsung 2 paragraf ini. Ya, contoh nanti tampilannya seperti ini ya. Ini pertama sekali ketika kita klik buttonnya, maka paragrafnya akan menghilang ya. Ini penggunaan dari elemen tag. Kemudian untuk ID hampir sama. Ya. Untuk ID kita bisa milih ya. Dia menggunakan name-nya yang mana gitu ya. Nah, tadi ada 2 paragraf contohnya, jadi ini hampir sama ya. Dia hanya memanggil di sini ya pagar tes ya .hide. Nah, kita bisa menghilangkan misalnya hanya 1 paragraf saja ya. Misalnya kita mau menghilangkan another paragrafnya ya, maka dengan cara kita bubuhkan ID sama dengan tesnya. Ya, ketika kita klik, maka sebenarnya ini tidak akan hilang ya di sisa paragrafnya. Nah, yang terakhir mengenai .class selector, ya bedanya hanya penggunaan dot saja. Ya, perhatikan dia hanya di sini ya simbolnya hanya menggunakan dot, kemudian dia memanggil kelasnya. Ya, nanti kalian bisa coba di praktikum ya. Nah, contoh-contoh dari jQuery selector bisa kalian perhatikan di sini ya. Ini sebenarnya bisa dibilang tips triknya ya. Jadi kalau misalnya kita mau memilih semua elemen yang ada, kita bisa menggunakan tanda bintang. Ya.
Ini tadi sudah saya sebutkan current HTML element. Ya. Kemudian kita bisa sebutkan juga ya dengan mengkombinasikan antara elemen, tag elemen ya dengan kelas. Ya, kelas selector dengan cara menggunakan p titik seperti ini. Nah, jikalau kita mau mengambil ya first element dari misalnya paragraf, kita bisa menggunakan p.2 first. Ya, seterusnya. Bisa kalian perhatikan nanti di sini ya. Contoh-contohnya. Nah, berikutnya yang ketiga mengenai event. Ya. Event di sini sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Pada saat kapan kita mengeksekusi metode yang ada di dalam jQuery-nya. Ya. Nah, seperti ini tadi contohnya. Ini ketika buttonnya diklik, ya, maka akan terjadi aksi. Ya, itu maksudnya event tadi ya. Nah, di sini contohnya moving a mouse over an element bisa, ya. Atau ketika kita memilih sebuah radial button, ya, ataupun ketika misalnya kita klik sebuah elemen. Elemen ini bukan hanya button ya, bisa yang lain-lain. Ya. Nah, ini beberapa DOM event element yang bisa kita manfaatkan ya ketika kita mengembangkan sebuah jQuery ya. Nah, jQuery ini bisa digunakan nanti ya dengan cara seperti ini ya. Dolar, kemudian selektornya apa, kemudian eventnya apa, sama seperti yang tadi ya. Klik gitu ya. Kemudian ketika misalnya contoh sederhana ketika kalian mau klik keyboard ya. Ini ada key press atau ketika kalian misalnya angkat ya atau kemudian kita turunkan lagi ya, bisa menggunakan key down dan key up. Nah, ketika berhubungan dengan form ya, misalnya kita sederhananya misalnya ya, kalian mau implementasikan form registrasi yang ada misalnya di quiz di UTS ya, praktikum dengan misalnya menggunakan jQuery, misalnya kita mau hilangkan nama-namanya gitu ya. Nah, bisa kita misalnya menggunakan ya on change atau on submit atau on focus atau on blur. Ya, kalau hanya menggunakan dokumen event ya, bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Ya, ini tadi contohnya ya. Nah, yang terakhir jQuery, ya tadi jQuery bisa memperindah dari sebuah user interface atau tampilan. Ya. Kenapa bisa memperindah? Karena memang dia sudah support CSS3. Jadi jangan ditanyakan lagi, Pak, jQuery itu kan bukan apa namanya? Mempercantik atau memperindah. Kalau JavaScript itu bukan seperti itu kan, Pak, gitu kan. Tapi karena memang jQuery itu sudah dibungkus ya, dia sebenarnya sudah gabungan dari CSS3, maka dia bisa memperindah dari user interface. Contoh ya, mungkin kalian pernah lihat ya, date picker seperti ini di dalam sebuah website. Ya, ketika kita mau memilih sebuah tanggal, ya, kan malas banget kalau misalnya contoh yang di kuis di apa itu ya UTS ya, itu kan kita harus buat November dari semua tanggal, semua tahun, semua misalnya tahun, ya. Nah ini kita langsung otomatis sederhananya menggunakan jQuery ya untuk menampilkan ini. Kemudian source code-nya seperti ini, perhatikan ya. Dia harus menginclude beberapa file ya, terutama yang jQuery UI ya. Itu nanti kita akan gunakan. Ya, ini themes-nya. Kemudian ini style-nya. Ya, ini sebenarnya sederhana nanti. Kemudian script-nya untuk jQuery-nya. Sebenarnya ini yang berdua ini adalah jQuery-nya ya. Ini jQuery 1 masih yang digunakan ya. Kemudian dia akan menginclude juga jQuery UI. Ya, sampai sini paham ya. Kemudian kita panggil fungsinya ya. Ini yang pakai yang shorten method tadi ya, sederhana. Dia hanya memanggil function. Kemudian perhatikan ya, dia menggunakan tanda pagar date picker ya. Kemudian dot date picker ya, buka kurung tutup kurung ya. Kemudian tanda kutip ya, kemudian kita tutup. Kemudian kita sebutkan di sini ID sama dengan date picker ya. Maka secara otomatis input teks yang ada di sini ya bisa menampilkan date picker seperti ini. Paham ya kira-kira ya? Nanti banyak contoh-contohnya
sederhananya ini ya, ada beberapa. Ya ini autocomplete. Ya, autocomplete itu paham ya, gimana? Jadi kita misalnya masukkan A, dia akan mensortir semua ibaratnya data-data yang mulai huruf A. Ya. Kemudian kalau misalnya ketikkan lagi B, ya, kemudian berikutnya gitu ya. Jadi dia akan memfilter semua data yang ada di dalam misalnya query kalian, ya. Kemudian ada button, ada checkbox, ada control group, ya. Kemudian ada tabs, ya, ada beberapa tabs di sini misalnya kalian bisa tambahkan sebenarnya nanti. Ya. Ada dialog, ketika kalian klik dia muncul ini dialog title, ya, atau bisa dibilang message box ya, kalau misalnya kalian pernah lihat, ya. Ini tapi namanya di dalam jQuery adalah dialog ya. Kemudian ada overlay and shadow classes, ya, jadi bisa muncul kotak seperti ini. Ya, kemudian ada icon-icon yang bisa digunakan. Ada slider ya. Di sini bisa misalnya menggunakan sebuah gambar kalian mau misalnya zoom, mau misalnya zoom in, zoom out, bisa menggunakan slider. Berikutnya ada akordeon. Ya, mungkin beberapa orang sudah pernah lihat, sudah pernah berinteraksi dengan akordeon. Ya, ketika kita klik misalnya ini, dia akan menutup yang first dan membuka yang second. Ya. Kemudian ada progress bar. Ya, ketika misalnya kita mau buat ya akses terhadap sebuah website, ya supaya tidak lama menunggu, kita buat misalnya loading barnya, ya bersama ya seperti itu. Kemudian ada select menu, spinner ini ya menambahkan huruf-huruf angka ya, kita bisa nambahkan misalnya dari 0 sampai 100 atau minus ke bawah, ya. Kemudian ada menu, ya ini menu atau navigasi bisa kita buat, ya yang bercabang. Misalnya ini item 3 ini ada lagi ketika misalnya diklik. Kemudian ada tooltip, ya kita arahkan kursor kepada elemen-elemen, maka akan muncul deskripsinya apa. Ya. Kemudian ada highlight atau error atau pesan error ya. Jadi kalau misalnya ketika misalnya kalian buat pesan berhasil, bisa kalian buat warna hijau misalnya. Kalau misalnya ada peringatan salah mengisi data misalnya, kalian bisa buat warna kuning ini ya penandanya. Atau misalnya data-data yang sama sekali tidak sesuai dengan deskripsi atau ketentuan. Ya misalnya password harus panjang sekian, ya. Maka kalian akan bisa munculkan ini. Ya, ya sampai di situ materi kita kali ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Terhadap materinya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin saya agak mendemokan dulu ya sedikit terhadap penggunaan dari bisa lihat ini semua? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini tadi contoh penggunaan menu ya. Jadi sebenarnya penggunaannya ini saya sudah download file-filenya ya. Ini tadi ya. Ada link, ada script-nya, jQuery-nya. Karena kita mau mempercantik atau membuat sebuah menu gitu ya, UI, maka kita butuh UI.min ini. Ya. Kemudian kita butuh, saya masih pakai yang satu ya. Seperti yang tadi sebenarnya kebanyakan website menggunakan masih versi 1, makanya saya lebih prefer pakai yang satu dulu. Kalau kalian mau, sebenarnya bisa pakai yang jQuery versi 3. Ya. Kalian bisa download di dalam websitenya. Ya. Kemudian dia sudah didukung dengan CSS juga ya. Jangan lupa nanti download CSS-nya juga. Nah, ketika menggunakan jQuery, yang perlu kalian perhatikan sebenarnya ya, ini yang maksudnya tadi mempersingkat. Ya, dia mempersingkat, dia hanya manggil seperti ini. Ya, $menu ya, .menu. Kemudian kita hanya menyesuaikan ya di dalam UL-nya ya, unordered list, ID sama dengan menu ya. Maka secara otomatis sebenarnya tampilan dari ini ya akan seperti ini ya. Saya tunjukkan dulu.
Yang tampil sekarang apa ya? Browser ya? Masih Visual Studio Code. Oh, masih Visual Studio ya? Oke, saya stop dulu berarti. Saya share lagi. Ya, ini ya. Sudah browser ya? Sudah Pak. Ya, yang tampil di sini seperti yang tadi ya, ada menu-menu, ya. Ada books, ada clothes, ada elektronik, ada movie, dan lain-lain. Ya. Sebenarnya untuk sederhananya nanti bisa kalian lihat di dalam websitenya. Jadi ini sebenarnya code-code-nya. Kalian bisa tinggal copy, ya. Gimana cara penggunaannya? Misalnya date picker tadi ya. Ini sederhana penggunaannya. Ya, kalian bisa copy aja ini, nggak masalah. Ya, tapi tolong pahami penggunaan dari sebuah jQuery itu sederhananya ini. Ya. Nah, kalau kalian langsung pakai ini, mungkin nggak jalan gitu ya, karena ini tergantung akses internet juga. Ya, kalian misalnya ini kan langsung ya ke halaman ini. Makanya saya sarankan tadi download dulu filenya, ya. Kalian buka dulu link ini, kemudian klik kanan nanti save as, ya. Masukkan ke dalam lokal kalian, direktori kalian, buat namanya kalau misalnya CSS gitu ya dalam direktori CSS. Ya, kalau JavaScript buat di dalam folder JavaScript atau .js. Ya. Nah, sederhananya seperti yang saya sebutkan tadi, ya, ini metodenya, ya, ketika fungsinya mau kita panggil, ya, kemudian kita deskripsikan apa elemen yang mau kita tampilkan, gitu ya. Kemudian kita panggil dia id.getPicker. Untuk akordion juga seperti itu, ya. Ini akordion yang saya sebutkan tadi ya. Jadi sederhananya dia hanya memanggil ya sama semua ya. Kalau kalian perhatikan itu sama semua. Function kemudian akordion dot akordion. Ini tergantung ya. Kalian mau pakai pagar nggak masalah. Kalau mau pakai dot juga nggak masalah ya. Ya, tinggal ganti nanti ini jadi kelas. Ya. Ini ID ya kalau misalnya kita pakai pagar. Ini elemen-elemennya. Kita bungkus di dalam sebuah div ya akordionnya. Nah, untuk widget-widgetnya bisa kalian lihat di sini ya, banyak contoh-contohnya. Contohnya untuk progress bar. Ya, ini biasa otomatis ya, kalau misalnya kalian buat seperti ini, ya ini belum muncul animasinya. Kalian harus tambahin atau customize ya. Kalau misalnya kita perhatikan source code-nya, ini value-nya adalah 37 sampai di sini. Persennya ya. Jadi kalau misalnya kalian disuruh buat animasinya, misalnya bergerak dari 0 sampai 100 sampai komplit, ini harus kalian customize. Ya. Kalian harus tambahkan lagi sebuah fungsi untuk menambahkan ya increment dari 0 sampai 100. Ya, menggunakan time. Ya, di dalam progress bar-nya ini. Ya. Nah, untuk jQuery sendiri standarnya ya, seperti yang tadi saya sebutkan dia hanya ini tadi UI ya, perhatikan ya, ini bedanya, ini UI yang saya tunjukkan pertama. Tapi untuk yang ini bisa kalian perhatikan nanti di dalam Web3 School ya, seperti yang saya sebutkan ini sudah menggunakan versi yang 3 ya. Nah, ini kalau misalnya kalian sudah download filenya. Ya. Nah, kalian bisa lihat nanti di sini efek-efeknya apa aja. Ya, tadi saya sebutkan ada height. Waduh. Nah, ini ya, ada height, ada fade, ada animasi. Ya. Contoh misalnya kita mau membuat sebuah animasi sederhana, ya bisa dengan menggunakan jQuery effect. Ya. Kalian bisa lihat source code-nya seperti apa di sini ya. Animate, kemudian ada argumen-argumennya atau parameter-parameternya, ya, speed, kemudian ada callback-nya, ya kita bisa atur. Contoh-contohnya semuanya sudah ada lengkap di sini, kalian bisa langsung menggunakannya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Pak, jika kita menggunakan jQuery tadi, kita bisa mengambil date picker atau progress bar gitu kan Pak. Itu bisa nggak kita kombinasikan dengan CSS untuk mengubah
tampilannya, misalkan warnanya nanti jadi warna ini atau ukurannya gitu Pak. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya untuk mengcustomize dari date picker-nya sendiri, ini bisa sekalian saya share juga ya. Sebenarnya dia sudah support tema-tema ya. Nah, untuk date picker ataupun elemen UI lainnya, kalian bisa lihat temanya di sini. Ya. Nanti kalian bisa perhatikan di sini. Kalian bisa customize sesuai dengan CSS keinginan kalian, gitu loh. Ya. Nah, kalaupun memang kalian tidak mau, oh saya nggak mau Pak, saya mau buat sendiri aja, nggak masalah, ya. Nggak masalah dengan cara apa? Ya kalian harus buat seperti yang saya sebutkan tadi, ada tambahan CSS. Nah, elemen mana yang mau kalian customize, sesuaikan saja, gitu. Di elemen mana? Misalnya elemen paragraf, saya mau warnanya warna kuning, gitu. Ya, kalian atur sendiri di CSS punya kalian. Ya, tapi untuk jQuery sendiri dia punya themes yang bisa kita langsung gunakan. Ya, contohnya misalnya warna-warnanya ini bisa otomatis langsung dari themes yang ada. Ya, ini misalnya kalian mau bukan warna biru saya maunya Pak gitu. Saya mau warna misalnya merah atau hijau. Ya, bisa di customize. Di sini saja gitu. Kalau memang mau customize sederhananya. Ya, nggak mau capek kan pasti di sini aja ganti aja warnanya. Misalnya yang aktif jadi warna apa gitu. Kita bisa pilih warna merah misalnya. Nah, otomatis ya jadi merah dia. Seperti itu. Apakah menjawab, Dewa? Ya, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain kira-kira? Ada yang mau tanyakan yang lain? Ada waktu sekitar 7 menit lagi kita. Tidak ada? Ini diam semua lagi nih. Harus ditanyain satu-satu ya? Atau gimana? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mungkin ini Pak ada pertanyaannya, tapi Pak kan jQuery udah menyediakan banyak fasilitas sama developer. Jadi kita itu gak ada ngasih apa-apa Pak, entah bayar gitu atau gimana Pak? Kamu mau bayar? Enggak, cuma nanya aja. Apa semua bisa diakses tanpa batas Pak? Iya, itu semua free ya. Jadi open source dan dapat digunakan gitu. Maksudnya nggak berbayar ya, nggak ada premium-premiumnya. Dalam artian ya apa yang disediakan kita manfaatkan bisa semuanya gitu. Nah, makanya saya bilang tadi ya latar belakangnya di background. Kalau kalian perhatikan tadi, ya itu sangat populer dan paling banyak digunakan ya marketnya untuk jQuery. Kalau misalnya kita bandingkan dengan library-library lainnya yang mungkin menampilkan atau fungsinya hampir sama gitu, tidak ada bedanya. Ya, jQuery itu lebih bisa dibilang powerful dibanding yang lainnya. Karena isu dari JavaScript sebenarnya kan support dari browser ya. Kalau misalnya browsernya nggak support, ya JavaScript itu nggak akan library itu tidak akan berkembang. Nah untuk jQuery dia bisa digunakan di browser mana saja sebenarnya. Ya, jadi tidak ada masalah ketika kita menggunakan jQuery misalnya di Internet Explorer ya, kalau sekarang Edge ya, Microsoft Edge. Atau di browser misalnya kalian menggunakan Chrome atau yang lain-lain bisa. Dia sudah support jQuery. Jadi tidak berbayar itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain? Yang cewek-cewek gimana? Ini apakah tidur atau bantu ibu memasak atau gimana ini? Izin bertanya lagi Pak. Oh ya, silakan. Untuk tadi perbedaan dari jQuery 1, 2, sama 3 kan tadi tidak banyak berbeda jauh begitu Pak. Untuk dari segi fungsionalitasnya, stabilitasnya, atau compatibility-nya dengan browser-browser yang lain gitu, apakah ada peningkatan atau ada perbedaan gitu Pak? Ya. Selain dari UI-nya. Untuk menjawab itu sebenarnya seperti yang saya jelaskan awal ya, tidak signifikan untuk fitur-fiturnya.
Ya, fitur-fitur dari yang versi 1 itu sudah sangat bisa dibilang lengkap gitu. Tapi permasalahannya mungkin kan pasti sesuatu fungsi atau sesuatu produk ya ketika kita rilis pasti akan ada banyak celah-celahnya ya. Nah, versi 2 dan versi 3 itu sebenarnya improvement dari versi yang 1. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, di versi 3 ya, dia mengimprove bagian keamanannya, security-nya. Ya. Kalau misalnya kalian nanti kita pelajari di semester ya berikutnya ya. Kalau misalnya di dalam jQuery yang versi 3 tadi, ya itu sudah di overcome atau diselesaikan permasalahan dari SSS. Ya. Nah, ketika itu SSS itu adalah serangan ya, bisa dibilang serangan terhadap sebuah website ketika mau memanipulasi bisa dibilang user ya atau sebuah data. Ya, kita bisa inject JavaScript ke dalam website. Ya. Nah, untuk jQuery yang versi 1, kalau kalian menggunakan versi 1, ya sudah pasti permasalahan dari XSS tadi, ya, XSS tadi itu masih ada gitu ya. Tapi kalau kalian sudah pakai yang versi 3, itu ya sudah otomatis tidak menjadi masalah. Saya tidak hafal semuanya, ya. Kalian nanti bisa lihat langsung di website-nya. Ya. Di situ ketika dirilis, ya, lihat pesan news, ya, rilis dia apa saja yang diperbaiki. Biasanya ada bug fixing seperti itu. Ya, kalian bisa baca di situ. Ya, yang paling urgent sebenarnya yang peningkatannya hanya bisa dibilang penambahan fitur-fitur tidak terlalu signifikan, tapi dia mengimprove apa yang sudah ada. Gitu. Itu ya, paham ya, Dewa? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Yuk. Ada yang lain kira-kira 3 menit lagi supaya kita akhiri perkuliahan, supaya kalian masuk ke sesi praktikum ya, jam 10. Ya, yang mungkin saya ingatkan sekali lagi ya. Jadi mungkin nanti ketika kalian langsung kopas-kopas dari modul, ya intinya adalah perhatikan dulu yang kalian include itu sudah ada atau tidak gitu. Jangan nanti kebingungan, oh tidak muncul Pak, tidak sesuai seperti tampilan atau seperti apa gitu, nggak jalan source code-nya. Ya, perhatikan dulu bahwa JavaScript kalian itu memang benar-benar di bawah direktori itu gitu. Ya, atau kalian misalnya coba-coba dari yang saya tampilkan tadi, ya perhatikan linknya itu karena ketika misalnya kita akses linknya itu nggak langsung otomatis di load ke dalam browser kita gitu. Ya, tergantung kecepatan internet sebenarnya. Ketika kalian sudah buka, ya biasanya disimpan di cache dari browser, ya itu akan mempermudah berikutnya. Tapi kalau internet kalian misalnya sudah agak bermasalah awal, ya banyak nanti fitur-fiturnya, ya atau tampilannya mungkin tidak akan sesuai gitu. Misalnya kita mau menampilkan akordeon, ya rupanya ya nggak jalan Pak, ini hanya teks-teks biasa gitu. Ya berarti permasalahannya adalah di include jQuery-nya. Jadi perhatikan lagi nanti, ya href dari jQuery itu sudah benar atau tidak. Itu yang perlu kalian perhatikan. Ya, untuk masalah sintaks sebenarnya bisa dipelajari ya sesuai dengan tutorial-tutorial yang ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya mau bertanya ya. Untuk UTS dari kalian sudah lihat mungkin ya, nilai-nilainya sudah perhatikan. Ya, seperti yang sebelum tadi, hampir sekitar 80% JavaScript itu tidak disentuh. Ya, bahkan tidak digubris, maksudnya kosong bulat-bulat gitu ya. Bahkan yang sederhananya itu sudah dilakukan ya di sebelumnya di UTS di quiz ya. Yang truth itu sudah ada source code-nya, tinggal modifikasi data saja, banyak yang nggak selesai gitu ya. Permasalahannya yang saya lihat itu waktu-waktu gitu ya. Nah, saya mau umumkan bahwa bagi yang memang ingin ya menambah nilai dari UTS sekitar 10 poin ya, bisa mengerjakan bagian JavaScript yang ada di UTS praktikum. Dengan syarat harus mengerjakan sendiri. Saya nggak mau kalian rely on someone ya, bergantung kepada satu orang, terus kalian hanya modifikasi punya teman kalian hanya untuk ngambil 10 poin, tidak.
Ya, tolong dikerjain sendiri kalau mau. Kemudian submit ke email saya. Paham kira-kira? Ada yang mau ditanyakan terhadap penambahan dari poin 10? Bagi yang mau ya, saya nggak memaksakan. Kalau misalnya kalian merasa saya butuh nilai 10 ini untuk penambahan nilai UTS saya, silakan. Ya, yang ditambah nilai UTS praktikum ya, bukan keseluruhan. Jadi saya akan nambah bobot ke praktikum 10 poin, ya. Maka akan dibagi lagi dari teori juga ya. Jadi bukan nilai akhirnya langsung ditambahkan 10, bukan. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan terkait itu? Nambah 10 poin ke Bertanya Pak, praktikum? pengiriman batasnya kapan? Batasnya hari ini jam 10 malam. Ya, saya tahu kalian banyak free setelah siang. Ya, silakan kalian kerjakan kalau mau. Kalau tidak mau juga nggak masalah. Saya nggak memaksakan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kalau mau mengasah kemampuan JavaScript kalian, silakan dikerjakan gitu. Kalau tidak usah. Jadi yang kalian kirim hanya folder C aja. Ya, folder C pastinya sudah sebenarnya komplit dari yang A dan ya B nggak usah terlalu cantik-cantik, nggak masalah. Ya, karena B juga ya bisa dibilang 50% tidak selesai dari kalian ya. Hanya beberapa mungkin yang selesai. Tapi nggak masalah yang C. Yang B maksud saya. Yang C bisa kalian langsung kembangkan sesuai kriteria yang ada di situ. Paham ya? Paham, Pak. Oke, jikalau tidak ada lagi pertanyaan, ya mungkin kita akhiri sesi perkuliahan kita hari ini. Ya, selamat melanjutkan praktikum dan selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Yuk.